Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh. Di tahun 2045 akan menjadi momentum bersejarah di negara kita, karena pada saat itu, Indonesia akan mencapai masa keemasan pada tahun tersebut, tepat saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Pada momentum tersebut Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya lainnya. Untuk mencapai hal ini, peran pemerintah kota di seluruh Indonesia sangat penting dalam mempersiapkan generasi mudanya menghadapi saat-saat penting tersebut dengan baik. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya sebuah wacana dan gagasan Generasi Emas 2045, yaitu dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, dengan jumlah penduduk sekitar 61 juta. Pada tahun 2045, diprediksi jumlah penduduk mencapai 340 juta dengan 180 juta diantaranya, termasuk usia produktif 15 hingga 24 tahun. Karakteristik dasar generasi emas ialah memiliki kompetensi sikap attitude, baik spiritual maupun sosial yang diwujudkan dengan sikap jujur, disiplin, bersih, dan empati. Siswa juga harus diarahkan untuk memiliki kompetensi, keterampilan skills yang meliputi sikap kreatif inovatif dan entrepreneurial. Untuk menyambut usia emas tersebut, seluruh elemen bangsa, salah satunya generasi muda, memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan maju ke depannya. Pemuda adalah harapan dan aset bagi masa depan Indonesia yang cemerlang. Oleh karena itu, semangat Sumpah Pemuda diharapkan dapat menjadi cikal bakal perwujudan Indonesia Emas tahun 2045. Namun, menanamkan hal itu kepada para pemuda Indonesia hari ini tentu tidak mudah. Berikut beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai Indonesia Emas 2045, yaitu: pertama, semangat patriotisme. Pemuda harus mencintai tanah airnya dengan tulus sebagai rasa syukur dan menghargai jasa para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Hal itu dapat dibuktikan dengan komitmen untuk memajukan Indonesia. Kedua, pendidikan dan pengetahuan. Visi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dapat ditanamkan pada jiwa pemuda. Dengan pendidikan, seseorang akan mencapai kemerdekaannya dalam ilmu pengetahuan serta keterampilan. Dengan menekuni bidang yang diminati, pemuda dapat memberikan kontribusinya untuk bangsa di masa yang akan datang. Ketiga, semangat kepemimpinan. Seorang pemuda laksana seorang pemimpin, baik bagi dirinya maupun orang lain. Pemuda menjadi pemimpin baik dalam skala kecil seperti organisasi, maupun skala yang lebih besar. Maka, para pemuda perlu mengembangkan kualitas kepemimpinan mereka. Keempat, semangat kewirausahaan. Semangat berwirausaha dan kreativitas harus ditanamkan kepada para pemuda. Dengan inilah pemuda dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi bangsanya. Kelima, kepedulian terhadap sosial dan toleransi. Jiwa peduli terhadap sosial, serta menghormati perbedaan harus ada dalam setiap pemuda, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Karena dengan inilah, para pemuda dapat bersatu. Keenam, kesadaran terhadap lingkungan. Pemuda punya peran besar terhadap penjagaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Berbagai gerakan cinta lingkungan dapat diimplementasikan sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih baik. Pencapaian visi Indonesia tersebut dibangun dengan 4 pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mencapai tujuan ini,
Seluruh masyarakat Indonesia dituntut berpartisipasi aktif untuk mewujudkannya. Bukan hanya sekadar mengkritik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mau berbenah dan berevaluasi menjadi lebih baik ke depannya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Irwan Dani Purwa, pamit undur diri.